the teams I like to follow, I can say that I've been following it a lot. I like Persib Bandung a lot, not because they've been champion, but the way the club is, the support. I like also. Instruksi serius Bojan Hodak jelang duel Persib versus Arema FC, akui pemain jangan lakukan hal konyol ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ingin pertahanannya solid saat menjamu Arema FC. Seperti yang diketahui, kedua tim akan bertarung pada laga pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Minggu besok. Sebelumnya, lini pertahanan Maung Bandung menjadi sorotan karena terus kebobolan. Tepatnya, mereka kebobolan 1 gol saat melawan PSBS Biak dan 2 gol melawan Dewa United. Ini tentu jadi catatan serius karena Persib mengincar gelar juara dan butuh semua lini bermain kompak. Bojan Hodak menjelaskan, melawan Arema nanti kesalahan yang terjadi harus mereka minimalisir. Dia juga meminta semua pemain untuk fokus dan membangun pertahanan rapat. Target tak kebobolan di laga selanjutnya akan coba mereka perjuangan dengan maksimal. Pelatih berpaspor Kroasia ini menilai situasi set piece sering jadi kesempatan tim lawan untuk mencuri gol. Apalagi, dalam beberapa laga mereka sebenarnya sudah tampil baik tetapi harus kecolongan karena salah antisipasi. Ini yang coba mereka perbaiki dan melawan Singo Edan akan jadi pembuktian bahwa perubahan sudah dilakukan. Tujuan kami setiap pertandingan adalah untuk tidak kebobolan tentu saja, kami berlatih dan bekerja agar tidak kemasukan gol oleh lawan. Tapi itu bisa saja terjadi dan kami harus berlatih lebih baik lagi, kami kebobolan dari set piece. Tentunya itu situasi yang buruk dan tidak seharusnya terjadi. Kami berlatih, bekerja setiap harinya, bicara dan belajar supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, jelas Bojan Hodak. Musim lalu Persib jadi salah satu tim yang sukses membina pertahanannya dengan baik di regular series. Mereka hanya kebobolan 38 gol dan menjadi tim kedua setelah Borneo FC dengan 31 gol. Tentunya, ini jadi kunci mereka tampil solid dan akhirnya membawa pulang gelar juara. Sementara itu, bek Persib Bandung Nick Kuipers mengincar kemenangan saat bersua Arema FC. Kuipers juga sangat menyayangkan hasil imbang di laga sebelumnya melawan Dewa United FC, maka dari itu, Maung Bandung berharap bisa menang di laga kandang ini. Kuipers mengatakan, dia dan rekan-rekannya harus mewaspadai kedalaman skuad yang dimiliki Arema FC. Apalagi Singo Edan baru saja menjuarai turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Pemilik tinggi badan 193 cm itu mengungkapkan, Arema FC punya materi pemain yang bagus. Mereka digawangi pemain lokal dan asing yang setara. 1 poin di kandang Dewa United, menjadi bekal mereka untuk memperbaiki kesalahan di laga krusial ini. Tentu saja ini merupakan pertandingan yang sulit. Setelah menjuarai Piala Presiden, mereka berada dalam kondisi kepercayaan diri yang tinggi sebagai tim. Jadi, ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami besok. Namun, kami juga sudah menjalani 1 pekan latihan yang bagus dan melakukan persiapan matang. Kami tahu apa yang harus dilakukan di laga besok dan saya rasa pemain ingin memperlihatkan bahwa setelah bermain imbang melawan Dewa, kami ingin menang di kandang. Saya merasa bagus, tim juga dalam kondisi yang bagus dan kami siap untuk pertandingan besok, jelas Kuipers. Kabar baik, Maung Bandung siapkan skema terbaik tanpa adanya sosok David Da Silva. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengonfirmasi bila timnya tak bisa menggunakan jasa David Da Silva saat menjamu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, besok malam. Striker asal Brasil itu mengalami cedera abdominal di bagian perut yang diterima saat melawan Dewa United FC, pekan lalu. Guna menambal kekosongan lini depan yang biasa diisi sosok top skor Liga 1 musim lalu itu, Hodak pun menyiapkan opsi perubahan starter. Juru taktik asal Kroasia itu kemungkinan akan memasang Dimas Drajat sebagai striker. Nantinya, Dimas akan dibantu oleh 3 pemain, yakni Tirone Del Pino, Ciro Alves, dan Mailson Lima. Karena David tidak bisa bermain, jadi akan ada perubahan. Ini juga tergantung cara bermain dari Arema.
mungkin akan ada perubahan 2 atau 3 pemain dibandingkan laga melawan Dewa. Pesan khusus pada pemain setiap sebelum laga ialah pergi ke lapangan dan menang, ini pesan untuk menghadapi setiap tim, ujar Bojan Hodak. Di tengah situasi tanpa sosok Da Silva, Hodak mengabarkan kondisi Mark Klok dan Beckham Putra yang mulai pulih. Kedua penggawa timnas Indonesia itu kemungkinan akan diturunkan dalam duel big match besok. Namun, Hodak belum memutuskan apakah mereka dimainkan sejak awal atau dari bangku cadangan. Kemungkinan David, sisanya oke, Klok sudah berlatih, Beckham juga. Yang jadi pertanyaan sekarang apakah mereka akan menjadi starter atau lebih dahulu duduk di bangku cadangan, sedangkan Febri sudah dipastikan absen panjang, jelas Bojan Hodak. Belak-belakan Sukai Persib Bandung, Sandy Walsh buka kemungkinan gabung Maung Bandung di masa depan. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh tak menutup kemungkinan akan bermain di Liga 1 pada masa mendatang. Ya, klub-klub di Liga Indonesia dipastikan bakal mengantri untuk mendatangkan pemain berdarah Belanda ini, tak terkecuali Persib Bandung. Saat ditemui awak media di Belgia tempat dia berkarier, Sandy Walsh melakukan wawancara. Dalam wawancara itu ada banyak pertanyaan mengenai Liga Indonesia. Salah satu pertanyaan yaitu mengenai peluang bermain di Liga Indonesia. Lalu, ia menyatakan bahwa bermain di Liga Indonesia adalah salah satu opsi yang mungkin ia ambil. Namun, ia bakal melakukan hal tersebut saat sudah umur yang lebih tua. Menariknya Sandy Walsh menyatakan ada ketertarikannya dengan Persib Bandung, ia selalu mengikuti tim kebanggaan Bobotoh tersebut. Saya ingin bermain Liga Indonesia di masa depan ketika saya sudah sedikit lebih tua, dan menurut saya keadaan saat ini semakin baik setiap tahunnya. Jadi, mungkin saya akan bermain Liga 1 di masa depan. Tim yang sering saya ikuti, saya bilang saya sering sekali mengikuti tim ini, saya sangat menyukai Persib Bandung, bukan karena baru jadi juara, tapi bagaimana klubnya didukung, ujar Sandy Walsh. Sandy Walsh sendiri saat ini berusia 29 tahun, ia hampir menghabiskan karirnya di Liga Belgia. Sandy Walsh juga tercatat pernah membela timnas Belanda U17 dan U19. Saat bermain untuk Belanda U17, Sandy Walsh ambil bagian di Euro U17 2012. Pada turnamen itu, Belanda menjadi juara usai menang adu penalti lawan Jerman. Jadi, jika melihat pengalaman yang dimiliki, Sandy Walsh sangat cocok jika nantinya gabung Persib Bandung di masa mendatang.